Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali pada hari ini. Mari saya undang kita semua boleh berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa, kita mau menyambut berkat Tuhan pada hari ini. Kita mau naikkan syukur kita buat Allah kita yang paling dahsyat. Haleluya, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, senantiasa kami boleh merasakan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau kembali Tuhan datang ke hadapan-Mu, bersekutu, mengucap syukur Tuhan, menaikkan syukur kami untuk kebaikan dan kasih Tuhan atas apa yang Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, Amin. Haleluya. Haleluya, mari kita mau naikkan syukur kita kepada Allah kita dimanapun saudara boleh berada. Saya undang kita semua boleh bernari bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Mari kita naikkan syukur kita sama-sama saudara. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Saya undang kita semua boleh kembali duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, saya, kita semua yang ada,
kita semua ini adalah milik-milik Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Dia mendengar setiap keluh, setiap doa saudara. Yang penting kita percaya Bapak Ibu. Kita berserah kepada Dia. Dan kita percaya Dia berdaulat penuh atas engkau dan saya. Haleluya. Tuhan engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, kau sumber kekuatan.
kehendak Tuhan jadi atas hidup kami. Biar kehendak-Mu jadi atas setiap kami Tuhan. Oh biar kehendak-Mu Tuhan. Sebab aku milik-Mu, sebab aku milik-Mu. Kau yang berdaulat atas hidupku. Aku milik-Mu Tuhan. Aku punya-Mu Tuhan. Oh ini hidupku Tuhan. Oh ku percaya penuh. Oh ku percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Oh sebab aku milik-Mu. Oh aku milik-Mu Tuhan. Aku percaya kepada-Mu Tuhan. Oh keluh kesahku Engkau pun tahu Yesus. Oh mari naikkan doa-doamu Tuhan. Mari naikkan doa-doamu saudara. Dia Allah yang mendengar setiap doa. Dia Allah yang mendengar setiap keluh kesahmu saudaraku. Jesus, Jesus, and I hold your hand, and I hold your hand, God. Oh aku memegang teguh Engkau Tuhan. Janji-Mu ya dan amin atas hidup kami Tuhan. Tidak pernah Kau kecewakan kami Allah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Oh aku percaya Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Oh Kau yang berdaulat atas hidupku ya Bapakku. Haleluya. Menyenangkan-Mu Tuhan. Oh memuliakan-Mu Tuhan. Oh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itu yang ku mau. Jesus jadikan kami indah. Oh layakkan kami Tuhan. Oh haleluya. 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 Jesus. Oh Jesus. Ini kami anakmu Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Aku percaya janji-janji-Mu. Aku percaya pertolongan-Mu Tuhan. Aku percaya mungkin tidak sekarang Tuhan, tapi pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Tuhan Engkau baik. Aku percaya janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Kau pilih jadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih kalau aku boleh menyambut Engkau, memanggil Engkau Bapakku, dan aku anak-Mu Tuhan. Yes Lord. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, Dia Bapa kita. Jangan pernah ragukan Dia. Tenanglah, tenanglah. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Dia Bapamu. Dia Bapamu yang selalu ada buat engkau dan saya saudara. Amin. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu
sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Oh, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam. Mari dengan iman katakan, aku milikmu Tuhan, kehendakmu jadi atas hidupku, sebab aku ini aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh percaya bahwa kami adalah milik-Mu dan Engkau milik kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami boleh mengerjakan kehendak-Mu dengan taat dan setia Tuhan. Sebagai anak-anak yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau Tuhan, kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih. Apapun yang datang di dalam kehidupan kami, itu tidak akan merubah
pandangan kami kepada Engkau Tuhan. Itu tidak akan merubah kasih kami kepadamu Bapa sampai selama-lamanya. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami kasihi dan yang mengasihi kami Bapa. Terima kasih untuk hari ini, di saat kami umat-Mu kembali boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah. Dan juga kami sebentar akan dibekali oleh firman-Mu Tuhan. Mari berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap umat-Mu yang mendengar dan memperhatikan. Agar firman-Mu itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, seluruh kehidupan kami untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, bekerjalah di dalam setiap hidup kami. Terpuji nama-Mu, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu Bapa. Kita semua yang percaya, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Anda yang beribadah di rumah, Anda boleh saya persilakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, senang sekali kembali boleh bertemu ya di ibadah kita hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan kepada kita semuanya Shalom. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kita, memberkati kita dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya rindu kita boleh bersama-sama memperhatikan dan belajar akan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-22. Ya, ini berbicara tentang hukum yang terutama dan pertama dan hukum yang kedua. Dan saya kasih topik firman Tuhan hari ini, mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Saya ajak langsung kita membuka dan memperhatikan firman Tuhan di dalam Matius pasal ke-22. Ayatnya yang ke-34 sampai ke-40. Bapak Ibu boleh perhatikan di rumah, saudaraku boleh perhatikan dimanapun Anda berada saat ini. Saya akan membacakan firman Tuhan. Matius 22 ayat 34 sampai ke-40, demikianlah firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Maksudnya mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat terakhir 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang sebuah peristiwa di mana ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, yang berkumpullah mereka, orang-orang Farisi. Yesus telah memberikan jawaban-jawaban kepada orang Saduki sehingga mereka tidak bisa lagi berbicara. Dan kini gilirannya orang Farisi. Ketika dilihatnya orang-orang Saduki sudah bungkam, tidak lagi bisa berkata apa-apa ketika bertanya jawab kepada Yesus. Maka mereka muncullah seorang ahli Taurat, dikatakan di ayat ke-35. Nah, Anda perhatikan dengan baik, dikatakan dengan seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Nah, saudaraku, ternyata tujuan daripada ahli Taurat ini untuk bertanya kepada Yesus adalah untuk mencobai Tuhan, untuk mencobai Yesus. Dan apa yang ada di dalam hatinya ketika dia mempertanyakan manakah hukum ya terutama dalam hukum Taurat.
Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ketika bangsa Israel dibawa Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan Allah memberikan sebuah perintah ya, yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Allah ingin menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas bangsa Israel, ya, atas umat Tuhan, atas umat pilihannya. Ya. Kemudian Allah membawa Musa ke atas gunung ya, dan memberikan titah yang dikenal dengan ke-10 firman atau 10 hukum Taurat. Ya. Tujuannya adalah untuk bangsa Israel mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kita lihat di sini orang Farisi menanyakan hal itu. Dengan tujuan ada untuk menjebak, untuk mencoba Yesus apakah nanti Dia menjawab sesuatu yang salah. Ya. Dan mengatakan memilih dari antara 10 itu mana yang paling terutama. Itu yang ada di dalam hati dan pikiran orang ahli Taurat ini. Ya. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Apa yang dia pikirkan orang ahli Taurat ini, orang Farisi ini ternyata sama sekali tidak seperti apa yang dia harapkan. Nah, kita melihat Yesus menjawab apa di sini. Yesus tidak memilih salah satu dari 10 perintah Allah yang dikenal dengan hukum Taurat. Ya. Tetapi sini justru kita melihat ada sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Dikatakan di situ, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Yesus kemudian melanjutkan, ya. Yang hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Nah, saudara, kita perhatikan bahwa Yesus di sini menyempurnakan akan 10 firman Tuhan atau 10 hukum Taurat ini. Kita tahu bahwa 10 hukum Taurat itu dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Hukum yang pertama sampai yang keempat itu berbicara tentang Tuhan. Ya. Bagaimana manusia atau bangsa Israel atau umat Tuhan ini memiliki sebuah sikap terhadap Tuhan, menjalankan tanggung jawabnya, kewajibannya kepada Tuhan. Dari 1 sampai ke 4. Kemudian mulai dari ke-5 sampai ke-10 itu berbicara bagaimana umat Tuhan atau bangsa Israel ini memperlakukan sesama manusia. Ya. Menjadi 2 bagian besar. Nah, di sini luar biasanya Yesus merangkum semuanya menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi butirnya hukum yang pertama sampai yang keempat dirangkum menjadi 1, yaitu hukum yang terutama dan pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi. Kemudian hukum yang ke-5 sampai 10 dirangkum, disempurnakan menjadi 1 yang disebut dengan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama tadi, ya. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Nah, kita melihat bahwa kedua hukum ini saling berkaitan. Hukum yang terutama dan pertama ini yang dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, dan dengan hukum yang kedua dikatakan yang sama dengan itu. Dengan arti kata bahwa kedua hukum ini saling bergantung satu dengan yang lain, berjalan bersama, tidak bisa satu diabaikan dan satu dijalankan. Artinya harus bersama-sama. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu juga harus dibarengi dengan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ya. Ini luar biasa, saudaraku. Ya. Apa yang dipikirkan orang Farisi ini ternyata tidak seperti apa yang dia harapkan, ya, apa yang dikatakan jawaban dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita belajar ada beberapa hal yang luar biasa daripada perikop firman Tuhan ini. Ya. Yang pertama kita melihat di situ ada yang namanya hukum kasih. Hukum kasih itu kata kuncinya.
Di hukum yang pertama dikatakan, yang terutama dan pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kata kuncinya di sini adalah kasihi. Ini adalah hukum kasih. Nah, kita melihat bahwa hukum kasih menyempurnakan ke-10 hukum Taurat atau ke-10 firman Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi justru Yesus menyempurnakannya. Dan kita bisa melihat bahwa di sini kesempurnaan daripada kedua hukum ini dikatakan pada ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini luar biasa, saudaraku. Bahwa seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat itu telah tercakup, tergantung ke dalam kedua hukum yang disebut hukum pertama dan yang kedua. Ya. Itu yang kita bisa belajar bahwa ke-10 hukum Taurat ini telah disempurnakan. Ya. Artinya kedua ini berjalan berbarengan bersama. Ya. Nah, kita bisa belajar di sini hukum kasih yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi. Nah, ini berbicara tentang apa? Segenap jiwa, segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ini artinya Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Yesus mau kita mengasihi Allah dengan seluruh aspek kehidupan kita. Dengan hati, segenap hati dikatakan, bukan dengan setengah-setengah. Dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Ya. Artinya ini sebuah kesempurnaan seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita harus mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa hanya mengasihi Tuhan dengan hati kita, tapi juga harus dengan jiwa kita, harus dengan akal budi kita. Ya. Artinya setiap pembicaraan kita, perkataan kita, pikiran kita, itu adalah hal yang mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku, hati. Kita kalau orang yang mengasihi seseorang, kalau kita mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh, kita pasti rindu untuk selalu melakukan yang terbaik buat orang yang kita kasihi. Tapi kalau kita setengah-setengah mengasihi manusia, setengah-setengah mengasihi misalnya pacar kita atau suami atau istri kita, maka kita juga akan bersikap setengah-setengah terhadap dia. Kita tidak dengan sepenuh hati memperlakukan dia dengan baik. Ya, nah, Tuhan mau agar kita mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Jiwa berbicara persekutuan kita dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan memuji menyembah dengan sungguh-sungguh dengan segenap jiwa kita, bukan hanya sekedar membawa tubuh. Bahkan dengan dikatakan akal budi, pikiran-pikiran kita yang mengasihi Tuhan, pikiran yang benar. Ya. Dijauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Itu adalah pikiran atau akal budi yang mengasihi Tuhan. Ya. Pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa belajar hal yang luar biasa bahwa mengasihi Tuhan itu kita tidak bisa dengan setengah-setengah. Tapi harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Seluruh aspek kehidupan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari luar sampai ke dalam, semuanya adalah hal yang mengasihi Tuhan. Itu yang Allah mau lewat firman Tuhan hari ini. Ya. Kemudian kita bisa belajar lagi di situ, Yesus Kristus, dia tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan, dengan segenap akal budi. Tidak berhenti sampai di situ. Allah bukan Allah yang egois, yang semuanya harus tertuju kepada Dia. Kasih hanya akulah, kasihilah hanya aku. Tapi Tuhan tidak demikian. Kita melihat dikatakan dan hukum yang kedua dikatakan Tuhan Yesus yang sama dengan yang pertama. Ya. Berarti ini posisinya adalah sama, memiliki keseimbangan.
Artinya hukum yang terutama dan pertama ini ditopang oleh hukum yang kedua, dan hukum yang kedua juga ditopang oleh hukum yang pertama. Jadi saling berkaitan, saling memiliki hubungan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hanya mengasihi Tuhan tapi kita membenci saudara kita dengan sesama kita. Itu tidak bisa. Dan firman Tuhan ada mengatakan, saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 dan ayat 11 bilang gini, ya, orang yang berkata kalau dia hidup di dalam terang tapi dia membenci saudaranya, dikatakan apa di situ? Dia samakan dengan hidup di dalam kegelapan. Ya, artinya dia masih hidup dalam kegelapan walaupun dia mulutnya berkata aku sudah hidup di dalam terang. Tapi dia membenci saudaranya, dia membenci sesama manusia. Mungkin karena tidak sepaham dengan dia, tidak sama satu etnis, ya, dan lain sebagainya. Dia benci. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes pasal 2 tadi, ayat 9 dan 11, bahwa sesungguhnya dia masih hidup di dalam kegelapan. Nah itu saudaraku. Kemudian 1 Yohanes 3, ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat 15 bilang apa? Kalau dikatakan kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, ya, tapi kita membenci sesama manusia, membenci saudara kita, itu disamakan kita seorang pembunuh manusia. Bayangkan saudara ya, Bapak Ibu, jadi membunuh itu bukan hanya sekedar membawa pisau atau pistol menghilangkan nyawa orang, tidak. Tapi firman Tuhan berkata 1 Yohanes 3 ayat 15, kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, wow, hidup kita luar biasa, sepertinya begitu saleh. Mengasihi Tuhan, ibadah terus diikuti, ya. Semua kewajibannya diikuti, tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari dia benci kepada orang lain. Dia membenci kepada menantunya, dia benci kepada mertuanya, dia benci suaminya, istrinya, anaknya, bahkan tetangganya. Dikatakan dia sedang membunuh manusia, saudara. Dan satu lagi 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 bilang gini, ya. Kalau dikatakan kita mengasihi Tuhan, seseorang mengatakan dia mengasihi Tuhan, tapi dia membenci saudaranya, dia dikatakan adalah seorang pendusta, saudaraku. Pendusta. Dan apa yang dikatakan pendusta itu tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bagaimana dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Untuk saudaranya yang kelihatan aja dia nggak bisa mengasihi. Jadi itu saudaraku, kita belajar ya, bahwa kita tidak cukup hanya sekedar berkata aku mengasihi Tuhan. Aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah memberi persembahan, aku sudah melayani Tuhan. Tetapi di dalam praktek kehidupan sehari-hari kita tidak suka kepada orang lain, kita membenci dia, ya. Kita melakukan sesuatu hal yang menyakiti dia. Oleh karena banyak faktor, ya. Mungkin karena tidak sepaham, seperti yang saya katakan tadi, ya, kita tidak satu golongan, kita berbeda etnis dan lain sebagainya. Ini yang terjadi, saudaraku. Ya, kita belajar sini, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita juga harus hidup di dalam mengasihi sesama. Bukan hanya sekedar kita berkata, oh mengasihi Tuhan. Itu harus dinyatakan, harus diaplikasikan, ya, atau diwujudkan lewat kehidupan sehari-hari kita dengan mengasihi orang lain. Seperti apa? Diri sendiri. Saudara, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, nggak mungkin kita menyakiti diri kita, ya kan? Nggak ada yang menyakiti dirinya sendiri. Tuhan mau seperti itu. Mengasihi seperti diri sendiri. Berarti kita mengasihi orang lain seperti diri sendiri, kita nggak mungkin menyakiti dia. Ini terangkum dari hukum yang ke-5 sampai ke-10. Yang ke-5 itu kasihi, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini, ya, istri dari sesamamu, rumahnya atau apapun yang ada padanya. Nah, saudaraku, kalau kita mengasihi orang lain, kita mengasihi orang tua kita, kita mengasihi sesama kita, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah ini, mari kita perhatikan dengan baik, ya. Saudaraku,
secara tidak langsung Tuhan sedang menuntut kita dan memberikan kita sebuah otoritas lewat firman Tuhan yang dikatakan hukum yang kedua tadi. Tuhan sedang memberikan kita otoritas untuk mengasihi, bukan menyakiti. Tuhan memberikan kita otoritas, tanggung jawab mengasihi, bukan menyakiti. Tuhan memberikan kita otoritas atau tanggung jawab untuk mengampuni, bukan membenci. Itu bukan urusan kita untuk membenci orang. Urusan kita adalah mengampuni ketika orang melakukan kesalahan. Tuhan memberi otoritas kepada kita untuk menasihati orang lain ketika dia melakukan kesalahan, bukan menghakimi. Menghakimi itu bagian Tuhan. Urusan kita adalah menasehati dia, membawa kembali kepada jalan yang benar. Itu tandanya kita mengasihi dia. Ya, Tuhan memberikan kita sebuah otoritas, tanggung jawab untuk kita menghibur orang lain, bukan justru kita melukai. Kita menolong orang lain. Kita bukan sebagai perongrong. Tapi ada pada kenyataannya kita bukan sebagai penolong, tapi justru sebagai perongrong. Nah, ini Tuhan tidak mau. Tuhan akan memberikan kita sebuah wewenang atau sebuah tanggung jawab untuk mengasihi, untuk melakukan apa yang baik kepada orang lain, kepada sesama kita. Nah, timbul pertanyaannya saudaraku, apa yang dimaksud dan siapa yang dimaksud dengan sesama manusia? Apakah hanya sesama kita orang percaya? Apakah sesama hanya kita satu golongan? Apakah sesama kita hanya berbicara tentang keluarga? Ternyata tidak, saudaraku. Tuhan mau mengasihi, mengajarkan kita untuk mengasihi sesama yang namanya manusia. Artinya siapapun, baik dia dari etnis Batak, etnis Jawa, etnis Tionghoa dan lain sebagainya, etnis Dayak, dan lain sebagainya, semuanya manusia. Kita tidak bisa membeda-bedakan manusia. Nah, ini Tuhan mau kita mengasihi sesama manusia. Kita berbicara mengasihi sesama manusia, kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-10, di mana pada waktu itu Yesus berkata, memberikan sebuah ilustrasi, sebuah cerita tentang seorang Samaria yang murah hati. Ketika orang turun dari sebuah tempat, ketika dia berjalan kemudian dia mengalami dirampok dan dilukai, kemudian lewat seorang Farisi, seorang ahli Taurat, kemudian dia hanya memandang dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua datang orang Lewi. Kita tahu orang Lewi adalah orang yang menyelenggarakan ibadah pada waktu itu. Imam Lewi sering disebut. Mereka juga tidak melakukan apa-apa. Tetapi datang seorang Samaria. Dia merawat orang yang terluka ini, yang dirampok ini, dia bawa kepada penginapan. Dia bersihkan lukanya, kemudian dia berpesan kepada yang punya penginapan, tolong dirawat, nanti kalau kurang biayanya saya akan kembalikan dan membayarnya. Nah, ini kemudian Yesus bertanya, siapakah antara ketiga orang ini yang memperlakukan, yang mengasihi sesamanya? Dan ternyata jawabannya adalah orang Samaria ini. Dia tidak memandang bahwa yang dia tolong ini adalah orang yang tidak sama dengan dia. Bahkan dikatakan mereka tidak pernah sejalan kedua suku ini. Nah, kita lihat di sini Tuhan mengajarkan kita, kepada siapapun kita bertanggung jawab untuk mengasihi. Nah, kalau kita tidak mengasihi sesama kita, berarti apa yang kita katakan, aku mengasihi engkau Tuhan, kita nyanyi sampai nangis-nangis, itu adalah bohong di hadapan Tuhan. Kita masih hidup dalam kegelapan. Nah, saudaraku, kita bagaimana kita bisa mengaplikasikan mengasihi sesama kita ini? Atau kita bagaimana bisa menjalankan hukum yang kedua ini? Mungkin kalau hukum yang terutama dan pertama ini banyak orang bisa melakukannya.
Tetapi hukum yang kedua ini, jujur saja saudaraku, banyak orang yang berat melakukannya. Apalagi yang mengasihi orang-orang yang ya dalam tanda kutip menyakiti dia, pernah menyakiti dia. Tapi kita belajar bagaimana sih kita bisa mengaplikasikan atau mewujudkan hukum yang kedua ini yang sama dengan hukum yang pertama tadi. Yang pertama, kita harus benar-benar menyadari, kita harus benar-benar percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Kenapa? Karena kita orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Seharusnya kita yang berada di atas salib, seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita sudah binasa dengan kesalahan kita. Tapi Tuhan yang mengasihi kita, ya ampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Bahkan dikatakan kita tidak lagi mengingat-ingat segala kesalahan pelanggaran kita. Nah, dengan demikian kita percaya dengan segenap hati Tuhan telah mengampuni dan mengasihi kita terlebih dahulu, ya. Maka kita bisa belajar untuk mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Nanti bisa perhatikan dan baca di rumah di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 1 sampai 8. Di situ bagaimana oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Disalib demi pengampunan dosa. Kalau orang berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya itu gampang, saudara. Nggak usah diajari. Tetapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap kita ini sukar. Tapi Tuhan mau menunjukkan, Tuhan mau kita belajar sebagaimana Dia telah berbuat baik, Dia telah menyelamatkan, Dia telah mengampuni, Dia telah mengasihi kita lewat penebusannya di kayu salib. Kita sungguh-sungguh menyadari. Banyak orang Kristen tidak bisa melakukannya karena mengikuti Tuhan hanya sebatas sebuah tradisi, hanya sebuah kebiasaan turun temurun, ya. Sehingga tidak benar menyadari Tuhan itu telah begitu mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari hal ini, saya percaya kita mampu untuk mengasihi siapapun juga, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan hukum yang kedua ini, yaitu kita belajar menempatkan diri kita di posisi orang lain. Ya. Contohnya seperti ini, bagaimana kita bisa mengasihi orang tua kita, memperhatikan dia dengan baik, merawat dia dengan baik. Kita coba memposisikan diri kita sebagai orang tua, sebagai ayah atau sebagai ibu. Tentu kita yang sebagai ayah, sebagai ibu, ketika kita ada dalam posisi seperti ini, kita juga mau supaya anak-anak kita itu berbakti sama kita, kan? Nggak ada orang tua yang berharap anaknya itu durhaka sama dia, nggak ada. Pasti rindu agar anaknya bisa memperhatikan dia, mungkin memberikan waktu, ya bisa bersama-sama dengan dia dan lain sebagainya. Nah, sama halnya orang tua kita, saudaraku, dia juga rindu dan memiliki kerinduan, keinginan supaya kita sebagai anak bisa memperlakukan dia dengan baik, walaupun terkadang tidak tercetus lewat perkataannya. Kita belajar, kita beri waktu kita pada orang tua kita, pada ayah, kepada ibu. Nah, contoh yang lain, kalau kita sebagai anak, kita posisikan kita sebagai anak, bagaimana kita ingin agar orang tua kita memperlakukan kita dengan baik, dengan adil, ya. Terhadap saudara kita, mungkin kita ada beberapa orang yang kita juga rindu agar orang tua kita bisa tidak hanya sekedar mencukupi nafkah dengan jasmani kita, ekonomi, tapi juga memberikan perhatian, memberikan waktu untuk jalan bersama dan lain sebagainya. Ketika kita sebagai orang tua, kita memposisikan diri kita sebagai anak, ya, kita juga punya kerinduan seperti itu, ya kan? Jadi mari kita sebagai anak,
sebagai orang tua, ya, ketika kita memposisikan sebagai seorang anak, kita bisa melakukannya. Kita juga bisa memberikan perhatian, kita belajar. Ya. Dan contoh yang lain juga suami dan istri, ya, juga seperti itu. Kalau kita sebagai suami, coba posisikan diri kita sebagai seorang istri. Apa yang diharapkan kira-kira? Anda pasti berharap suami memperhatikan, menyayangi, dan lain sebagainya, ya kan? Demikian juga dengan istri. Posisikan coba dirimu sebagai seorang suami. Nah, dengan demikian, saya percaya kita mampu untuk mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Dan masih banyak lagi. Intinya, apa yang kita mau orang lain perbuat pada kita perbuatlah dulu demikian kepada orang lain. Ya, nah itu kita harus belajar memposisikan diri kita kepada orang lain, sehingga kita bisa mengaplikasikan hukum yang kedua ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, perhatikan dengan baik. Kalau Anda dalam pikiran Anda ketika Anda melakukan sesuatu kebaikan, mengasihi orang lain, ya pikirkanlah bahwa itu Anda lakukan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan bilang demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudaraku, kalau kita bisa memahami dengan baik akan firman Tuhan ini, ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita pasti melakukan yang terbaik. Kita tidak mungkin akan menyakiti hati Tuhan. Dan demikian juga ketika kita melakukannya untuk orang lain, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa memperlakukan dia dengan baik. Tidak berpikiran yang negatif, tidak menyakiti, tidak menghakimi dia. Nah, ini yang kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini, saudaraku. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Yang pertama, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, kita belajar menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Sebagaimana kita berharap orang lain perlakukan kita, kita juga perlakukan kepada orang lain terlebih dahulu. Mengasihi dia terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah melakukannya untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan untuk orang lain, tanam di dalam pikiran, di dalam hati kita bahwa itu kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga kita tidak mengeluh, kita tidak berkeluh kesah. Aku sudah buat baik sama dia, kenapa dia kok seperti itu perlakukan saya? Nah, kita sering dengan pikiran manusia kita seperti itu, tapi Tuhan tidak. Kita belajar seperti ini, mengasihi, walaupun Tuhan disakiti, walaupun Tuhan dikhianati. Tapi dia waktu ketika hendak mengembuskan nafasnya, dia berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kita belajar seperti ini, saudara. Walaupun jujur saja ini tidak mudah, tapi kita belajar untuk bergantung kepada Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus diutus untuk menolong kita, untuk mengajar kita, untuk membimbing dan menuntun kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, puji Tuhan, ya, mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dan ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau hanya kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita membenci saudara kita. Dan itu tidak berkenan. Segala sesuatu yang kita kerjakan jika demikian adanya, maka adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan perhitungkan. Mau sebagus apapun kita melayani Tuhan, ya, mau sebagus apapun kita berkhotbah, ya, tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita benci kepada orang lain, itu tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Ingat saudaraku bahwa hukum yang terutama dan pertama dan yang hukum yang kedua itu sama dikatakan. Dengan arti kata satu dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Ya, jadi saling bergantung satu dengan yang lain. Baik, puji Tuhan, itu yang saya sampaikan hari ini, kiranya boleh memberikan kita pengertian lebih lagi
untuk bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dengan baik dan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Anda yang beribadah dimanapun saat ini berada, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Bapak, kami berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan pada hari ini kepada kami, supaya kami bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah-Mu di dalam hidup kami, untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami dan kekuatan kami. Dan juga Tuhan, kami bisa mengaplikasikannya lewat mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami tidak mau hanya sekedar berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami benci kepada orang lain, bahkan kepada keluarga kami, orang-orang yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami benci kepada tetangga kami, kepada rekan-rekan kerja kami, mungkin oleh karena ketidaksamaan pendapat, tidak beradanya perbedaan etnis dan lain sebagainya. Bahkan ketika orang mungkin melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita, kita benci. Tapi Tuhan, pada hari ini kami menyadari bahwa Tuhan tidak mau kami melakukan hal itu, karena segala sesuatunya adalah sia-sia. Bagaimana kami bisa berkata kami mengasihi Engkau Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan untuk saudara kami yang kelihatan kami tidak mampu mengasihi. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami bisa benar-benar melakukan perintah-Mu di dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh, dengan benar ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena karya penebusan Tuhan di kayu salib, bukan oleh karena perbuatan kami. Tuhan, juga kami boleh menyadari bahwa Tuhan Engkau senantiasa memberikan pengampunan di dalam kehidupan kami. Ajar kami juga bisa mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, bukan menyakiti, bukan membenci, bukan merongrong, bukan melukai, bukan menghakimi Tuhan. Tapi kami boleh mengasihi mereka, boleh menasihati, menghibur. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau belajar untuk memposisikan diri kami di posisinya orang lain Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang dirindukan orang lain terhadap diri kami. Dan juga kami belajar Bapa, untuk kami bisa melakukan segala sesuatu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga kami bisa benar-benar melakukan apa yang Kau kehendaki kepada setiap orang yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami melakukannya untuk Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan, melakukan yang terbaik Bapa kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami selesai beribadah di tempat ini, dan juga semua saudara-saudara kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, mari Bapa, Kau memberkati satu persatu, tidak ada satupun yang luput dari perhatian-Mu dan berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan senantiasa memperhadapkan mereka dengan anugerah kemurahan-Mu. Tuhan senantiasa menolong mereka di dalam setiap kesulitan, persoalan-persoalan.
Tuhan buka jalan. Dan Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan mereka dan menjadikan mereka berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Bapa, berkatilah kesehatan daripada jemaat-Mu. Lindungilah Tuhan dari semua sakit penyakit, dari semua penyakit sampar dan penyakit menular. Jauhkan Tuhan dari segala roh-roh kecelakaan, dari segala roh malapetaka dan mara bahaya. Jauhkanlah Tuhan dari semua perangkap si jahat ya Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau memagari umat-Mu dengan kasih karunia-Mu. Dan jadikanlah segala apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntungnya Tuhan. Dan Engkau akan terus mengangkat mereka tinggi, Engkau akan terus membawa mereka bersama-Mu. Ya Tuhan, mereka akan menjadi kepala bukan menjadi ekor Tuhan. Mereka akan terus naik tidak turun Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah umat-Mu, keluarga dari umat-Mu, setiap suami, istri, anak-anak, semua orang tua dan mertua boleh hidup dengan damai, dengan harmonis satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu ada di dalam setiap rumah tangga orang-orang percaya. Dan Engkau menjadi kepala atas rumah tangga orang-orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan atas pemeliharaan-Mu terhadap Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, Pak Thomas dan Bu Intan. Mari Tuhan Kau terus menolong mereka menjalani hari-hari mereka dengan baik. Dialah anugerah kasih kemurahan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini setiap umat-Mu akan menerima berkat yang daripada Engkau Bapa. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini beribadah, angkatlah kedua tangan-Mu tinggi di hadapan Allah. Biarlah pada hari ini Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.